Shalom yang diberkati Tuhan, kembali bertemu dengan saya dalam renungan singkat firman Tuhan pada saat ini. Saya berikan judul Mengalami Tuhan. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, kita seharusnya jangan puas sampai pada percaya saja. Kita harusnya sampai mengalami Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita. Banyak saya menemukan orang-orang mereka bahkan tidak mengerti apa arti mengalami Tuhan. Mereka menganggap mereka cukup dengan beriman dan percaya Tuhan. Mereka belum mengalami Tuhan. Ya, hari ini saya berikan contoh. Yang pertama adalah Yunus. Yunus mengalami Tuhan yang membuatnya pada akhirnya mengakui kesalahannya dan bertobat. Kita baca di dalam Yunus 1 ayat yang ke-12. Sahut Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Pak, Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami Tuhan pasti bisa mengakui kesalahannya dan bertobat. Itu yang penting. Banyak orang tidak bisa mengakui kesalahannya, apalagi mau bertobat. Mengakui aja kesalahan susah banget. Adanya kita ketemukan orang membela diri, suka membela diri atau melempar kesalahan pada orang lain. Saat ada masalah, saat menghadapi masalah atau saat di dalam masalah, ada banyak orang mempunyai kebiasaan main tunjuk. Main tunjuk karena dia, sebab dia, karena suami, karena istri, karena mertua, karena si A, karena si B. Ya, akui saja kesalahanmu. Pak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, kita akui saja kesalahan kita dan bertobat. Ya, artinya meninggalkan kesalahan itu. Tuhan mengasihi kok orang-orang yang mengakui kesalahannya dan mau bertobat. Sekalipun orang yang kita minta maaf tidak mau memaafkan kita, tapi Tuhan pasti mengasihi dan memaafkan kita. Ya, jadi orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang bisa mengakui kesalahannya dan bertobat. Seperti Yunus, dia mengakui kesalahannya. Angkatlah aku, karena aku, dia berkata, karena aku, ya, badai besar ini menyerang kamu, karena aku, bukan karena orang lain. Kita belajar, saudaraku, sedikit-sedikit kita temukan orang ya, sedikit-sedikit karena dia, sebab dia, semua gara-gara dia. Kita belajar. Orang yang mengalami Tuhan, sekali lagi, orang yang bisa mengakui kesalahannya dan bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Yunus mengalami Tuhan pada akhirnya membuatnya bisa mengucap syukur. Ya, saat dalam perut ikan, Yunus 2 ayat yang ke-9 kita baca. Yunus 2 ayat 9. "Tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Pak, Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami Tuhan pasti bisa mengucap syukur. Sekalipun dalam masalah. Jujur saja, lebih mudah mengucap syukur saat dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati, mudah mengucap syukur. Namun ini telah dibuktikan oleh Yunus saat dalam perut ikan, saat dia sendiri terjepit, saat dia terkungkung, saat Yunus terisolasi. Yes, tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa. Yang dia lakukan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, Yunus tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak mondar-mandir dalam perut ikan gelisah. Ya,
karena isolasi. Ya, saat-saat ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19, saya melihat kita juga kita harus mengisolasikan diri, dan begitu banyak orang yang gelisah, mundar-mandir. Padahal Yunus saat itu tidak ada namanya Zoom, tidak ada namanya video call, nggak ada namanya YouTube, nggak ada. Tapi Yunus tenang di dalam perut ikan dengan menaikkan ucapan syukur. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang pasti bisa mengucap syukur sekalipun dalam masalah. Ya, itu belajarlah, karena Yunus tahu keselamatan dari Tuhan. Kalau orang yang kita saat ini dalam pandemi, selalu kita tahu bahwa keselamatan kita dari Tuhan, kesehatan kita dari Tuhan, kita pasti tenang, kita pasti bisa mengucap syukur. Kita tidak akan panik. Ya, saya selalu berkata jangan panik, belajar tenang. Karena saya melihat banyak orang yang menelpon kepada saya saat-saat seperti ini, kacau, mereka bingung, saudaraku. Ya, haleluya. Yang ketiga, Yunus mengalami Tuhan yang membuatnya bersedia melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yunus pasal 3 ayat 2 dan 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruang yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Pak, Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami Tuhan pasti bersedia melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada kata berat, malas, atau tunda dulu. Ya, ada rasa sukacita ketika bisa melakukan kehendak Tuhan. Ada rasa damai sejahtera saat melangkah dalam kehendak Tuhan. Sekalipun kadang kita tidak mengerti maksud Tuhan apa, tapi melangkah aja dalam kehendak Tuhan, pasti engkau damai, engkau sejahtera. Ya, ini pengalaman saya, saya juga tidak mengerti maksud Tuhan. Mengapa terjadi, mengapa saya harus mengalah, mengapa harus berpikiran positif terus, mengapa harus menerima sekalipun disakiti. Seringkali saya mengalami hal seperti ini, ya, manusiawi, karena saya juga masih manusia, saya mengalami hal itu. Tapi karena ini saya tahu kehendak Tuhan, ya saya harus berusaha melakukan kehendak Tuhan ini, ya mengalah, ya sabar, ya lebih dulu berdamai, ya pikiran positif lah saja sekalipun disakiti. Ini kehendak Tuhan bagi kita, tertulis dalam firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Saya bukan orang yang super, bukan orang yang bisa, tapi saya minta kekuatan dari Tuhan. Kadang-kadang juga lost lagi, tapi sadarkan kembali diri untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Ya, ada seorang istri, ya, dia juga mengalami tersakiti, padahal dia adalah seorang pelayan, melayani di gereja. Itu bukan jaminan, ya, pelayan Tuhan sudah mengalami Tuhan, itu bukan jaminan. Ada banyak pelayan Tuhan belum mengalami Tuhan. Ini seorang istri menelpon kepada saya, bahkan dia memanggil saya, saudara, ke rumahnya. Dia mau bunuh diri karena dia tersakiti. Suaminya mengkhianatinya, dan mengkhianatinya dia dengan sahabat karibnya sendiri, dan dia mau bunuh diri. Saudara dikasihi Tuhan, dia berkata, saya tahu kehendak Tuhan saya mengampuni, katanya. Saya tahu kehendak Tuhan saya memaafkan, tapi saya tidak bisa. Saya terluka, saya sakit. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, cukup lama saya membimbing dia, dan puji Tuhan akhirnya dia bisa menerima dan mengampuni dan memperbaikan kembali, menerima kembali suaminya. Pak, Ibu dikasihi Tuhan, mari kita butuh waktu untuk berbenah kerohanian kita, supaya kita juga mengalami Tuhan dalam kehidupan kepengikutan kita kepada Kristus. Karena itu yang Tuhan mau.
orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sebab Yesus juga berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus saja melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa dia harus menderita, dia harus mati di kayu salib, dia ikuti, dia turut, dia taat. Ya, Pak Ibu dikasihi Tuhan, kita bisa, kita sanggup, kita mampu, karena ada Tuhan, ada rohnya di dalammu dan di dalamku. Haleluya. Ya, saudara dikasihi Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan kali ini. Saya tutup dengan mari yang dikasihi Tuhan. Semua yang mendengarkan pesan ini, biarlah setiap kita mau sampai pada mengalami Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara mengertilah maksudnya. Belajar mengerti maksud Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini. Hamba bisa menyampaikan pesan-Mu bahwa Engkau mau setiap kami bisa mengalami Engkau dalam kehidupan kami, bukan cuma sampai dengan percaya saja. Kami percaya, hamba percaya kami semua bisa karena kekuatan dari Roh-Mu di dalam kami yang membantu, menolong dan membawa kami sampai pada kehendak-Mu, mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kami pasti bisa karena ada Engkau dalam kami. Terima kasih buat pesan ini, berkati setiap yang sudah mendengarkan pesan ini. Tuhan senantiasa mengasihi kita semua. Haleluya. Amin.